Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya mencabut izin usaha milik Yusuf Mansur yakni PT Paytrend Asset Management atau PAM atau dikenal dengan nama Paytrend saja. Hal ini disampaikan melalui pengumuman nomor Peng 2-PM-1-2024 tentang sanksi administratif terhadap aplikasi pembayaran online tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul pemeriksaan dan pengawasan lanjutan terhadap perusahaan yang berdiri sejak 2013 silam tersebut. Sekali tiga uang dengan Yusuf Mansur, selama sekitar 1 dekade eksis aplikasi Paytrend memang kerap bermasalah dan menuai rentetan kontroversi. Meski berdiri sejak 2013, Paytrend baru eksis dan memiliki visi dan misi yang jelas pada 2017. Sejak saat itu Paytrend hadir dengan prinsip investasi syariah di mana Yusuf Mansur bertindak sebagai komisaris utama. Sejak berdiri, Paytrend aktif menghimpun dana masyarakat dan aktif memutarkannya di berbagai instrumen keuangan syariah. Aset kelolaan atau aset under management atau AUM atau PAM tumbuh pesat dari awalnya 1,95 miliar rupiah pada Februari 2018 menjadi hampir 34 miliar rupiah pada Oktober 2019. Namun setelah itu, AUM reksadana PAM merosot tajam, terutama untuk produk reksadana syariah saham dana falah atau RDS falah. Dan reksadana syariah campuran dana daku atau RDS daku. Keduanya bahkan tidak memenuhi batas minimal ketentuan OJK untuk kelolaan minimal 10 miliar rupiah. Akhirnya pihak manajemen pun memutuskan untuk melikuidasi dua produk reksadana ini dan mengembalikan uangnya kepada investor. Kinerja kedua produk reksadana yang dilikuidasi tersebut bahkan cenderung memprihatinkan. Untuk RDS falah, return yang diberikan sejak diluncurkan pada 2 Februari 2018 merugi hampir 24%. Sedangkan untuk jenis reksadana campurannya yaitu RDS daku, imbal hasil yang diberikan juga minus 8,3% sejak diluncurkan. Satu-satunya reksadana PAM yang tersisa kala itu adalah produk reksadana pasar uangnya yaitu PAM Syariah Liquidana Safa. Namun AUM produk ini yang sempat mencapai 17,5 miliar rupiah pada Juli 2019. Namun pada April 2022 anjlok hingga 1,5 miliar rupiah. PAM Syariah Liquidana Safa merupakan produk reksadana dengan resiko rendah yang ditempatkan pada instrumen pasar yang syariah domestik, seperti sukuk yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Produk reksadana yang saat ini hanya mencetak return 1,5% pada 2022, jauh lebih rendah dibandingkan dengan investasi di aset rendah resiko lain yang mampu memberikan imbal hasil di atas 3%. Selain kinerja dana aset kelolaan Paytrend yang buruk, Yusuf Mansur juga dilaporkan atas dugaan berbagai jenis penipuan dan wan prestasi baik secara pidana dan perdata. Pada awal tahun 2022 lalu misalnya, PT Paytrend Asset Management sempat digugat sebesar 98,7 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh sejumlah pihak. Gugatan tersebut diajukan oleh Zaini Mustafa atas tuduhan ingkar janji atau wan prestasi. Sebelum itu, Yusuf digugat oleh 12 orang atas tuduhan yang sama, yakni wan prestasi. Kuasa hukum Yusuf bernama Dedi DJ mengatakan, Yusuf tak pernah melakukan atau beritikat untuk melakukan penipuan. Namun perusahaan Paytrend yang didirikan oleh Yusuf kini justru disudutkan. Dedi menjelaskan bahwa dalam bisnis tersebut, investor diminta menyetor uang 10 juta rupiah hingga 12 juta rupiah sebagai dana awal. Namun uang itu akan dikembalikan dalam kurun waktu 10 tahun kemudian. Masih di tahun 2022, Yusuf Mansur kemudian memutuskan menjual seluruh saham PT Paytrend Asset Management atau PAM. Saat awal didirikan, perusahaan manajer investasi ini sempat menargetkan akan mengelola dana publik hingga 3 triliun rupiah. Akan tetapi setelah 5 tahun berlaku tak sesuai harapan, Yusuf Mansur berencana hengkang dari manajemen Paytrend dan mengalihkan 100% saham yang dimiliki kepada pihak ketiga. Kepastian keluarnya Yusuf Mansur dari manajer investasi itu telah disampaikan dalam pengumuman keterbukaan pada Maret 2022 lalu. Disebutkan seluruh pemegang saham akan melego kepemilikan di PT Paytrend Asset Management atau Paytrend AM. Sayangnya meski sudah 3 tahun berlalu, ternyata ayah dari Wirda Mansur ini belum berhasil menjual Paytrend yang manajemennya semakin terbengkalai. Meski begitu, ia memastikan semua dana nasabah yang dihimpun oleh perusahaan manajer investasi syariah tersebut telah dikembalikan.
Dalam usaha mengembalikan kinerja Paytrend, pria yang memiliki nama asli Jam'an Nur Khotib Mansur ini sempat membuat heboh dengan video viralnya pada April 2022. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur terlihat mencurahkan isi hatinya soal Paytrend. Selain berbicara dengan nada tinggi, Yusuf juga nampak menggebrak meja. Kabarnya video yang viral tersebut merupakan video lawas yang kembali riuh dibicarakan. Video tersebut juga kabarnya sempat diunggah dalam channel YouTube Paytrend Official. Video ini heboh menyusul video viral sebelumnya mengenai Paytrend di mana beberapa orang yang mengaku sebagai para korban Paytrend yang berasal dari kalangan orang susah menangis dan memohon agar uangnya dikembalikan. Dalam video tersebut, Yusuf Mansur mengaku sedang kesulitan mengumpulkan dana senilai 1 triliun rupiah. Beberapa pemberitaan bahkan menyebut jika pendiri pondok pesantren Darul Quran itu bahkan butuh suntikan dana hingga 200 triliun rupiah. Pendakwa 47 tahun ini lebih jauh menerangkan sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Menurut pengusaha kuliner ini, nantinya dana yang telah terkumpul digunakan untuk membenahi bisnis Paytrend. Saat itu ia mengaku bisnis aset manajemennya sedang digugat oleh sejumlah pihak. Bahkan, Yusuf Mansur sering bolak-balik menghadiri sidang di pengadilan. Yusuf Mansur berharap para pengikutnya bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya. Tak sampai di situ, ia juga minta didoakan agar bisa terus belajar bersabar menghadapi segalanya. Kondisi keuangan Paytrend yang bermasalah juga berimbas pada kesejahteraan karyawan. Sebanyak 14 ex-karyawan Paytrend mengaku belum menerima gaji selama 20 bulan dengan total tunggakan gaji hingga ratusan juta rupiah. Pada liputan detik.com, pada akhir Mei 2022, ke-14 karyawan tersebut mengajukan gugatan sebesar 616 juta rupiah atas perkara tunggakan gaji dan pesangon karyawan. Kuasa hukum ex-karyawan Paytrend Zaini Mustafa menerangkan, gugatan 616 juta rupiah itu berasal dari 14 ex-karyawan Paytrend yang tak mendapat haknya selama bekerja. Ia menyebut Paytrend menunggak kewajiban pembayaran gaji, uang pesangon PHK hingga uang tunjangan hari raya atau THR selama 2 tahun ke belakang. Menurut Zaini, selama 2 tahun itu ke-14 ex-karyawan Paytrend berulang kali menagih hak mereka ke perusahaan. Namun perusahaan bisnis e-wallet yang dinaungi Yusuf Mansur tersebut tak pernah menunjukkan etikat baiknya hingga digugat ke Disnaker Kota Bandung. Pada mulanya pendakwa kondang ini ogah membayar lunas gaji plus pasangan ke-14 ex-karyawannya yang memiliki kesepakatan akhir 451 juta rupiah tersebut. Ia mengaku hanya bisa melunasi dengan cara mencicil mulai Maret 2023. Meski awalnya ex-karyawan menolak opsi tadi, namun kedua belah pihak akhirnya mencapai titik temu dan berdamai dengan solusi pembayaran hak karyawan secara mencicil setiap bulan. Cicilan yang dimulai sejak Februari 2023 itu akan berlangsung selama 6 bulan untuk 14 karyawan. Dari total 451 juta rupiah yang disepakati setiap bulan, Yusuf Mansur akan mencicil senilai 75,3 juta rupiah per bulan. Atas berbagai kontroversi Paytrend, secara menyeluruh Paytrend oleh OJK disebut terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, yakni antara lain. Kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimal modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD yang dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Atas pencabutan izin usaha miliknya, Yusuf Mansur merasa tidak menyesal menggeluti bisnis di jasa keuangan. Bahkan dirinya terus belajar dan akan mengeluarkan ide-ide di bisnis jasa keuangan. Semoga nggak kapok juga dengan ide-ide dan gerakan-gerakan lain. Siap belajar juga terus untuk eksekusi-eksekusi yang lebih baik ke depan harinya, ujarnya. Menurut Yusuf Mansur, tujuan dirinya mendirikan Paytrend semata-mata untuk memajukan ekonomi syariah. Sehingga dia menilai bisnis ini menjadi ibadah dan ladang amal soleh. Dengan dicabutnya izin usaha Paytrend, dipastikan Yusuf Mansur dan perusahaan dompet digitalnya itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah.
Runtuhnya salah satu imperium bisnis andalan pendakwa kontroversial itu bisa jadi membuatnya bakal bangkrut. Namun, sebagai sosok yang dikenal cerdas dan atraktif sebagai pengusaha, ia masih memiliki usaha dan kiat lain agar tetap eksis. Semoga saja tidak lagi lewat jalur dakwah yang kontroversial. Gimana nih menurut kalian nasib Yusuf Mansur ke depan?